Hmm, Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di sesi kali ini kita ditemani seorang konten kreator asal Sulawesi yang mana Bang Rizky ini sangat tertarik dengan dunia sains, khususnya evolusi, pokoknya segala macam berhubungan dengan sains lah. Jadi, Bang Rizky, saya mau tanya tentang inilah hal pembuka ini. Kenapa ya orang-orang boleh. yang senang saintis ini? Beberapa yang saya pernah tonton itu seperti kontennya Pion itu siapa, dan di dalam itu kan banyak teman-teman, atau di TikTok banyak teman-teman yang masih ketika memahami sains justru menegasikan tentang ketuhanan. Itu bagaimana menurut pandangan Bang Rizky? Iya bang ya, ini aku samain aja dengan pikiranku mungkin bang ya. Karena Iya, kalau nggak dalam apa-apa. sains kita tuh, jadi dalam sains itu kita tuh harus tahu dulu bang, kita harus bisa menguji sesuatu itu biar kita tahu kalau memang ini tuh begini gitu kan. Seperti kalau misalnya sesuatu yang ada lah, kalau kita ngomongin ontologi ya, sesuatu yang ada dalam sains itu harus bersifat empiris, bisa bisa diuji dan bisa diobservasi gitu kan. Kalau sesuatu itu nggak bisa diuji, nggak bisa diobservasi ya kita belum bisa bilang itu ada gitu. Itu dalam sains bang. Jadi secara ontologi kita sebut sesuatu itu ada kalau kita bisa uji, kalau kita bisa observasi, kalau kita bisa tahu itu kalau dia benar-benar ada efeknya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa benar-benar uji, ya kita nggak bisa bilang itu ada. Seperti contohnya Tuhan gitu kan. Kalau dalam konsep agama kan Tuhan itu maha pencipta, ya kan? Dia yang menciptakan segalanya gitu kan. Nah, sebelum kita tahu sesuatu itu, kalau dia benar-benar menciptakan, kita nggak bisa bilang itu adalah Tuhan. Dalam sains harus ada buktinya, harus bisa diuji gitu kan kebenarannya. Karena itu udah klaim menurutku ya kan. Jadi itu sih alasannya bang. Oke, memang ketika berbicara tentang sains ini kan sesuatu hal material gitu kan, nampak gitu ya, materi gitu ya. Sesuatu yang Hmm. bisa diamati sama-sama, justru dari ontologi hakikat keberadaannya itu bisa diamati gitu maksudnya. Iya betul, Nah, bisa sam- diuji, ada mm-mm. efeknya. Terus yang memperkuat argumenmu itu tentang teori apa, biar kawan-kawan bisa menyimak. Tentang argumen apa tuh bang? Tentang argumenmu Argumen tentang sains itu secara ontologi itu bagaimana, argumennya bagaimana agar bisa diterima oleh penonton podcast asing. ya, secara sains ya sesuatu itu harus bisa diuji bang, seperti tadi. Karena sains itu adalah pembuktian gitu. Secara dia harus punya metodenya, metode ilmiahnya. Kalau cara kita mengetahui ini dengan cara seperti ini gitu kan, itu dalam Eh, sains. Kalau kita nggak punya cara, kita nggak bisa bilang itu ada kan, secara ontologi. jadi mungkin teori yang bisa diamati itu seperti teori evolusi kah, teori tentang sains tentang alam semesta kah. Jadi bisa kita simak sama-sama teori yang dibangun oleh para Oh, ada saintis banyak ini. sih. Iya. Ya, kalau kayak gitu ada banyak bang ya. Bahkan sampai ke mekanika kuantum itu ada banyak cara untuk mengetahui kalau dia benar-benar eksis gitu. Bahkan sesuatu yang benar-benar kita nggak lihat gitu kan, seperti atom atau bahkan di bawahnya atom di dunia subatomik gitu kan. Itu kita masih bisa uji gitu secara sains gitu kan. Jadi kita bilang, oh ada sesuatu nih, ada quark, partikel bersifat gelombang gitu. Kita bisa tahu itu karena kita mengujinya. Jadi ada banyak cara kok untuk mengetahui ini ada atau enggak ada dalam sains gitu kan. Cuma kalau misalnya ranahnya gaib atau tentang Tuhan, itu benar-benar di luar metode sih bang, menurutku. Karena nggak ada Tangga cara untuk mengetahui itu. Tanggapanmu kan mungkin kamu membaca beberapa eh, apa jurnal-jurnal, ada yang ilmuwan itu yang beragama dan juga tidak beragama. Namun kamu Iya, melihat dua betul. jurnal itu, apakah memang yang beragama ini kan ada pertanyaan, kenapa yang beragama ini tetap memeluk agama walaupun dia juga seorang ilmuwan? Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Ulangi ya. Ini kan ada Iya, dua iya bang. ilmuwan. Ada ilmuwan itu yang bertuhan dan ada ilmuwan itu yang ateis gitu ya. Dari dua Hmm. ilmuwan itu kan sama-sama mengedepankan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan betul. ini kan bahasa logika, menurut pendapat saya bahasa logika. Karena semua Hmm, itu harus dalam definisi. Logika itu menjadi definisi yang mencari data, informasi mengenai fakta daripada realitas, kan gitu kan. Ilmu sains itu iya. kan begitu. Terus kan ada beberapa tokoh ilmuwan, yang mana ilmuwan ini ada yang bertuhan dan ada yang tidak bertuhan. Kenapa ilmuwan yang bertuhan masih memeluk agamanya, dan kenapa sebagian seperti Richard Dawkins dan orang-orang yang cenderung di Eropa ya cenderung apakah memang dia tidak ada pemahaman agama basic seperti mungkin orang-orang timur dekat dengan agama kan diajarkan. Mungkin ya apakah data agama ini tidak lengkap apa bagaimana sehingga orang-orang yang menyatakan ada itu ya saya untuk saat ini eh, cenderung ke sains dan tentang ketuhanan saya nanti dulu bagaimana itu menurut pandangan Mas Rizky. Eh, Gini Bang ya, kalau kita bahas agama atau Tuhan, sebenarnya ini ranahnya berbeda Bang ya. Mm-mm. Jadi kita bahas tentang agamanya dulu ya, karena Iya. menurutku agama itu budaya, Tuhan itu sifatnya filosofi gitu. Nah kalau secara sains, memang ada sebagian ilmuwan yang berpendapat kalau dia masih teis gitu kan, dia masih beragama, walaupun dia paham tentang sains, astronomi, astrofisika gitu kan, tentang alam semesta inilah. Bahkan ada juga apa saintis-saintis kosmologi yang tetap mempercayai adanya Tuhan gitu kan, mempercayai adanya agama. Cuma tetap aja bang, pendapat tentang Tuhan atau agama itu nggak bisa disatukan di sains gitu. Karena kalau kita satukan, sains atau agamanya akan ada yang berubah gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang ateis. Menurutku orang yang berpendapat ateis di dalam sains itu bukan ranah sainsnya, itu ranah filosofinya ya. Cuma ini pendapatku aja nih bang ya. Orang saintis mengatakan menjadi ateis, mungkin dia mengatakan seperti Stephen Hawking ya. Kalau dia bilang alam semesta tidak membutuhkan Tuhan untuk dijelaskan gitu. Karena secara logika sih secara logika tuh seperti itu, Bang. Kalau misalnya Tuhan dianggap gaib gitu kan. Tuhan ini dianggap gaib kan dan tidak akan bisa dibuktikan. Contoh nih ya, Tuhan ini kan gaib dan dia tidak akan bisa dibuktikan oleh akal pikiran manusia kan, logika manusia kan. Artinya, bagaimanapun sains bekerja, dia tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan Tuhan gitu kan. Jadi perkataan perkataan Stephen Hawking juga sebenarnya benar bang. Kalau misalnya alam semesta ini tidak perlu adanya eksistensi Tuhan. Kalau kita sudah tahu, walaupun kita tahu segalanya gitu kan, alam semesta bisa ada tanpa adanya Tuhan. Walaupun itu pandangan filosofi, menurutku ya, memang cara kerja sains seperti itu. Memang dia nggak membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan bagaimana fenomena alam bisa terjadi. Emang harus kayak gitu penjelasannya. Berarti ini ada dua cabang yang berbeda ya antara saintis sebagai penalaran daripada penemuan pengetahuan saat ini kan apalagi di zaman modern ini sangat luar biasa penemuan-penemuan itu dari zaman purba sampai saat ini kosmologi sangat luar biasa dan teknologi ini kan merupakan penemuan-penemuan daripada saintis juga kan. Namun ada pertanyaan Betul. lagi nih. Tentang oh iya itu ada saya pernah dengar daripada Dr. Bagus Mulyadi ada berargumen tentang eh, ilmu pengetahuan atau sains saat ini diawali daripada spiritualitas karena kan sebelum adanya saat ini ada spiritualitas tentang nol itu diambil daripada tradisi Hindu terus beberapa cabang tradisi agama yang bisa menemukan satu pengetahuan terus dikembangkan menjadi teknologi. Eh, Tidak serta-merta teknologi atau sains ini ada, tapi berproses dari zaman purba manusia yang saling memakan terus berubah jadi Homo sapiens yang mulai berpikir, terus mulai mulai berakal sampailah kepada zaman spiritualitas dari Hindu, apalagi ya tentang ada argumennya itu ilmu pengetahuan ini langkah awalnya daripada spiritualitas. Spiritualitas itu tentang Tuhan gitu kan.
orang-orang yang memang menjauh dari dunia lalu memandang satu pengetahuan yang terus dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Apakah itu semua dari filsafat? Apakah filsafat dan sains itu berbeda? Bagaimana menurut pandangan Bang Rizky? Iya, kalau kita ngomongin filsafat dan sains jelas berbeda, Bang. Sains itu pembuktian, filsafat itu pertanyaan yang mungkin pertanyaannya banyak yang bisa dijawab secara sains atau bisa dijawab secara logika kan. Nggak mungkin semuanya bisa sains gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin filsafat dan sains memang berbeda. Cuma kalau misalnya ada argumen yang mengatakan awalnya ilmu pengetahuan itu dari spiritual, itu mungkin cocok bang. Tapi maksudnya itu bukan spiritual tentang ketuhanan, tapi sesuatu itu yang dia nggak tahu gitu. Contohnya nih, dulu oleh orang-orang Nordik mengatakan kalau Tuhan itu adalah petir itu adalah Tuhan gitu kan. Setelah dia mengetahui kalau petir kerjanya seperti ini, dia sudah tidak mempercayai kepercayaan itu lagi gitu. Jadi memang kebanyakan semua ilmu pengetahuan berasal dari asumsi atau pertanyaan filsafat gitu. Tapi setelah dibuktikan, yaitu udah masuk ke ranah sains karena kita sudah punya pembuktiannya gitu, Bang. Jadi memang awalnya ya berawal dari pertanyaan kenapa ini begini, apakah ini. Tapi kan dalam agama sesuatu itu malah diklaim kebenaran absolut gitu kan. Makanya aku skeptisnya di situ, Bang. Kenapa sesuatu ini yang kalian nggak tahu malah diklaim secara absolut walaupun itu ranahnya keyakinan. Kalau kita ngomongin keyakinan kan harusnya ya udah yakin aja gitu, kita nggak apa ya, kita nggak bisa membuktikan itu benar atau enggaknya gitu. Sementara dalam sains walaupun awalnya adalah pertanyaan atau enggak ranahnya filsafat kan, kita ditanya-tanya seperti ini, cuma setelah kita menemukan bukti ya kita tahu mana kebenarannya gitu, karena kita punya bukti gitu kan, tidak asal mengklaim sesuatu gitu. Berarti memang seorang saintis itu dapat pengetahuan memang dari pertanyaan orang filsafat gitu ya. Karena filsafat adalah ibu Ya, pengetahuan. betul. Memang Nah, awalnya filsafat, tapi kalau kita sudah sampai ke pembuktian ya, ranahnya udah ke sains gitu. kalau ranah pembuktian ya tetap di sains kan pengetahuan yang diuji terus menerus sehingga tidak ada bantahan dari teori, maka teori itu tetap bertahan tidak runtuh kecuali ada teori yang terbaru yang mematahkan argumen sebelumnya gitu ya. Oke, kalau Iya, begitu betul. saya mau tanya tentang teori ini sebelum kita lebih jauh tentang filsafat dan sains tadi. Ini kan ada teori evolusi. Saya kan saya memang meyakini Tuhan dan saya tidak menolak yang namanya sains karena itu kita butuh juga. Karena bagi saya eh, dunia ini atau kosmologi ini tetap berproses sebagaimana kita dulu tidak ada dan tiada. Kedepannya kan ada proses. Namun Iya, pertanyaan betul. saya tentang teori evolusi, kan ini banyak orang salah menafsirkan ya, karena dianggapnya kita adalah kita adalah keturunan kera gitu. Memang sebelumnya kan kita Iya. pernah berdiskusi, kita adalah makhluk primata, ada kemiripan, tapi itu hanya sepupu, bukan berarti kita adalah bagian daripada mereka, tapi adalah sepupu Iya. dan tentang genetika. Bagaimana itu argumen yang lebih rasional untuk disimak kawan-kawan itu, Mas Rizky? Oke, kalau secara sains ya, secara biologis, dalam taksonomi modern, manusia itu tetap dia adalah keluarga kera besar atau Great Apes. Di situ ada familia. Kalau taksonomi kan kita mengklasifikasi ya, contohnya nih ya, di paling dasar itu adalah spesies. Spesiesnya adalah manusia atau Homo sapiens gitu kan, manusia modern. Di atasnya itu adalah ada genus atau genus manusia itu sendiri gitu kan. Nah, di atasnya ini ada keluarga, Bang, namanya. Kalau manusia dia masuk ke keluarga Hominidae atau kera besar itu Great Apes. Nah, dia bersama dengan simpanse, orang utan, bonobo dan gorila. Mereka juga berasal dari keluarga yang sama atau Great Apes kera besar. Jadi kalau misalnya kita bilang manusia berasal dari kera modern, itu salah. Karena kera modern itu ada saat ini. Mustahil lah dia menjadi manusia. Gitu kan? Tapi kalau manusia adalah keluarga kera besar bersama kera-kera modern lainnya, itu baru benar. Saya Gitu, juga Bang. Jadi sepakat dengan manusia itu apa adalah yang argumen yang disampaikan oleh Mas Rizky karena saya pernah dengar
bahwasanya di DNA manusia sekarang ini ada genetik daripada warisan Neanderthal dan Menisopan. Berarti kita Hmm. memang keturunan dari orang purba terdahulu. Namun banyak pertanyaan tentang Nabi Adam dan sebagainya. Bagaimana itu debatable bagaimana bagi Mas Rizky menyikapi daripada tentang Nabi Adam adalah manusia pertama atau bagian daripada manusia Homo sapiens. Bagaimana itu? Ya, kalau ranahnya ke sains ya, kalau aku percaya gitu kan soal Nabi Adam, aku nggak bakal percaya kalau Nabi Adam itu adalah manusia pertama, karena itu mustahil secara biologis gitu kan. Tapi kalau kita ngomong Nabi Adam itu sudah apa? Memang kalau misalnya kita ngomong tokohnya memang ada, ya nggak masalah. Tokohnya ada juga nggak masalah sebenarnya. Tapi dia juga harus waktu dia hidup, ya dia cuma salah satu dari Homo Homo sapiens modern itu gitu. Walaupun tokoh tokoh awalnya ada, ya nggak jadi masalah juga. Artinya dia bukan manusia pertama, tapi dia ada bersama dengan Homo Homo sapiens lain gitu. Dia cuma salah satu manusia modern dari zaman itu. Dan itu kan yang diperdebatkan oleh agamawan dan saintis itu kan tentang manusia pertama. Namun saya simak juga dari Iya. saya cari informasi tentang itu banyak yang berpendapat Nabi Adam itu di Quran adalah khalifah pertama yang dikasih pengetahuan untuk membuat manusia di bumi ini memahami tentang bagaimana menggunakan akal, diajarkan untuk berakal sampai berevolusi sampai kita saat ini. Mungkin itu kan daripada argumennya agamawan. Mungkin argumen daripada orang yang sains kan berbeda lagi, itu tidak masalah juga. Yang penting saat ini kita menjadi manusia modern daripada historical manusia purba, perubahan ke Homo sapiens dan sampai saat ini. Terus kalau bicara tentang kosmologi, kosmologi ini kan teratur ini, Mas. Keteraturannya ini Iya. membuat presisi. Kita bisa mengamati gerhana dan sebagainya itu. Apakah para saintis ini tentang black hole juga kan, awal mula-mula penciptaan alam semesta ini, itu kan sesuatu yang bagi kami podcast asik ini jarang mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari Mas Rizky sebagai seorang memang yang mengamati senang sains. Bagaimana menceritakan ke kami ini tentang pembentukan alam semesta yang Mas Rizky paham? Oke, Bang. Kalau kita ngomongin pembentukan alam semesta ya, kita mungkin bisa bilang berasal dari Big Bang ya. Tapi Big Bang itu sendiri bukan awal dari segalanya, Bang. Yang kita ketahui dari Big Bang adalah ekspansi atau perluasan alam semesta gitu. Kita mendapatkan bukti dari pergeseran merah atau redshift gitu kan. Ini adalah bukti kalau misalnya alam semesta itu memang mengembang gitu kan. Nah, kalau kita berpikir pakai logika, saat dia mengembang, pasti awalnya dia menyatu gitu kan. Nah, ini pemikiran logis aja, bukan bukti kalau awalnya dia benar-benar menyatu. Karena kan semuanya mengembang. Seperti balon kalau sebelum ditiup, dia awalnya kecil. Pas ditiup, dia gede gitu kan. Nah, jadi Big Bang itu adalah ekspansi, bukan awal dari segalanya gitu. Cuma kita punya buktinya kalau memang awalnya ini awalnya padat dan panas itu kan dari contohnya seperti radiasi kosmik. Nah, itu tuh membuktikan kalau awalnya memang panas dan padat gitu kan. Dan mengembangnya ini juga punya bukti seperti redshift atau pergeseran merah gitu. Tapi apakah, kalau pertanyaannya, apakah itu awal dari segalanya secara absolut? Kita nggak punya jawaban, Bang. Secara sains kita nggak tahu bagaimana Big Bang ini bisa ada. Semuanya masih masuk ranah asumsi gitu. Seperti mungkin awalnya singularitas atau berasal dari fluktuasi kuantum, kita benar-benar belum tahu soal itu. Berarti kalau Jadi masuk sains ke hanya ranah menjelaskan, itu, sains belum bisa menjawab secara eh, rasional ya, karena masih dalam eh, ya, karena itu kan yang teori Big Bang itu siapa itu ilmunya itu yang eh, Richard Hawking lah, siapa itu gimana? namanya ilmuwan yang menemukan tentang teori Big Bang itu. Yang pertama kali punya ide soal Big Bang itu ini Bang, George Lemaitre. Dia Oh, salah satu fisikawan dan dia juga ini apa namanya? Dia juga pendeta dari gereja Katolik.
Dia yang pertama kali punya ide kalau ada Big Bang gitu loh. Karena dia mengamati kalau misalnya setiap galaksi itu ternyata menjauh gitu kan. Dan dia berpikir awalnya pasti berasal dari satu titik gitu. Iya, oh ya saya teringat Awalnya juga dari situ, itu Bang. ada dari Dr. Mulyadi juga kemarin saya pernah nonton di podcastnya bahwasanya sebelum ada teori Big Bang dan yang disampaikan oleh Mas Gida itu ada di kitabnya Imam Ghazali tentang Tahafut Al-Falsifah di mana Imam Ghazali berasumsi eh, berhipotesa lah di dalam karangan itu awal mula-mula alam semesta ada mula-mulanya. Mula-mulanya itu ditangkap oleh Dr. Bagus Mulyadi adalah teori Big Bang. Harus ada penyebab. Nah, Iya, betul. disitulah Dr. Mulyadi menyatakan bahwa teori Big Bang itu yang pertama kali yang menyampaikan itu adalah Imam Ghazali. Namun kayaknya semua manusia punya rasionalitas yang sama. Lalu sampai tadi ya seorang pendeta ya juga punya Iya. pendapat seperti itu. Lalu rasional kita ini kan sama. Kita sama-sama bisa mengamati, kita sama-sama bisa berpikir gitu kan. Terus kenapa kita apa terdistorsikah tentang hal-hal yang harus kita amati tentang alam semesta, lalu kita malas untuk belajar sains sehingga cenderung lebih memegang argumen agamawan yang cenderung absolut dan tidak ingin dibantah karena masuk neraka. Apakah memang agama ini bagi Bang Rizky menjadi penghambat seseorang untuk belajar sains? Menurutku enggak, Bang ya. Tapi aku punya pendapat sendiri nih, Bang. Soal manusia, kenapa dia itu cenderung hanya menerima agama bukan sains gitu ya. Yang pertama, Bang, sains itu penuh dengan ketidakpastian, Bang. Sementara manusia itu inginnya yang pasti gitu kan. Contohnya nih, kemana sih kita setelah mati gitu kan? Sains nggak punya jawaban soal itu. Karena kita benar-benar nggak tahu. Nggak ada orang mati hidup lagi terus ngasih tahu kita ke sini gitu. Jadi orang lebih memilih yang pasti walaupun itu sifatnya keyakinan, bukan bukti empiris gitu. Karena sains itu ketidakpastian lah. Sains itu penuh dengan ketidakpastian, Bang. Bahkan gravitasi aja kita belum bisa memastikan gravitasi itu benar-benar dari massa atau dia punya partikel sendiri seperti graviton kan. Tapi Jadi kenapa orang benar-benar yang belajar sains ini, Mas Rizky, cenderung ketidakpastian itu sepertinya ya ketika berargumen lebih tertangkap di kepala pendengar adalah sesuatu yang pasti. Karena kan kita sama-sama oh, tahu bahwa ilmu pengetahuan iya, itu terus berubah dan berkembang. Oke, karena betul. memang dasar teori yang bisa diketahui saat ini, namun tidak ada satu penalaran atau satu argumentasi yang oke, tapi ini bisa salah loh, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Dan memang apakah ada ilmu pengetahuan yang membantah daripada argumen sebelumnya? Adakah sebelumnya? Histori tentang hal Oke, tersebut. gini Bang. Oke, gini Bang. Kenapa sains ini dikatakan sebagai dia tuh belum absolut? Karena selalu ada pertanyaan setelah kita mendapatkan sesuatu, Bang. Kayak gitu. Contohnya nih ya, kita tahu tentang gravitasi itu ada dari apa? Dari percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya dirubah menjadi fundamental, di mana gravitasi itu ada? Dari massa. Terus pertanyaan lagi, kenapa massa dapat mengakibatkan gravitasi? Karena ada kelengkungan ruang dan waktu. Ditanya lagi, kenapa kelengkungan ruang dan waktu itu berhubungan dengan massa? Kita nggak tahu jawabannya. Karena pasti ada pertanyaan terus, makanya kebenaran di sains ini nggak bisa absolut. Karena pertanyaannya akan terus muncul, Bang. Oke, berarti kalau asumsi saya, kenapa orang saintis ini menganggap kebenarannya itu hakiki daripada penemuan atau teori yang belum terbantahkan tadi, namun mereka tahu karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Namun kenapa Hmm, seorang ilmuwan itu kekeh menganggap inilah satu kebenaran? Bagaimana itu? iya, gini-gini, Bang. Jadi kebenarannya itu, contohnya nih ya, pertanyaan apakah gravitasi itu ada? Kebenarannya adalah ada, gravitasi itu ada kebenarannya. Tapi kalau saat pertanyaannya diganti, kenapa massa dapat melengkungkan ruang dan waktu? Kita nggak tahu.
Tapi kebenaran tentang gravitasi jelas ada karena kita bisa kita bisa mengujinya. Tapi kalau pertanyaannya diganti, walaupun masih dalam gravitasi, pertanyaan tentang fundamentalnya lagi, kenapa massa dapat melengkungkan ruang dan waktu, ya kita nggak punya jawaban yang pasti saat ini. Gitu Bang. Jadi kebenaran berasal dari pertanyaan sebelumnya, tapi setelah ada pertanyaan baru lagi, itu masih menjadi misteri lagi kembali. Terus menjadi misteri ya. Itu saya pernah dengar juga tentang teorinya Newton itu kan sekarang fisika terus kepada fisika kuantum. Apakah membantah daripada teorinya Newton tentang fisika? Gimana Bang maksudnya? Eh, itu kan ada Bang, teori. ini boleh ngerokok nggak ini Bang? Oh santai, saya merokok juga. Oke, oke. Ya gimana tadi Bang? Eh, Nah, itu kan ada teorinya Newton. Itu kan fisika tentang ilmu fisika. Terus adanya fisika kuantum yang diawali daripada relativitas umum dan khusus yang ditemukan oleh Einstein itu, apakah membantah daripada teorinya Newton? Oh enggak. Sebenarnya bukan fisika kuantum itu Bang ya. Newton menganggap kalau gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua objek yang memiliki massa kan. Sementara si Einstein ini menjawab lebih fundamental lagi Bang. Kalau gaya tarik menarik itu muncul akibat kelengkungan ruang dan waktu gitu. Jadi sebenarnya bukan membantah ya, tapi memperluas pemahaman kita tentang gravitasi Bang. Dan terus berkembang sampai fisika kuantum itu sampai kepada molekuler atau partikel ini yang saya pernah cari juga di YouTube bahwasanya gerakannya acak dan tidak menentu dan tidak bisa diamati sehingga ilmuwan berpendapat tidak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Mas Wiski tadi, ketidaktahuan ending Iya, akhirnya. kalau kita sampai ke ya Bang, kalau misalnya kita sampai ke mekanika kuantum memang sifatnya probabilitas ya Bang. Semuanya probabilitas. Kalau kita ngomongin ke mekanika kuantum ya. Karena di situ ada prinsip ya, prinsipnya Heisenberg gitu Bang, tentang ketidakpastian Heisenberg. Jadi kalau misalnya kita kalau kita hanya mengamati satu hal, kita nggak bisa mengamati hal keduanya gitu. Kalau kita mengamati seberapa besar energi yang ada dalam partikel ini, kita nggak bisa mengamati di mana posisinya gitu. Ya tetap Jadi kembali memang ke. banyak ketidakpastian. Dan saya pernah juga melihat itu bahwasanya kalau sudah bicara ke alam mekanika kuantum, ternyata kembali pada kekosongan karena yang dikelilingi oleh bilang atom itu ada neutron, elektron yang mengelilingi satu. Terus lebih dekat di sana ternyata ada ruang hampa. Ya, itu ruang hampa itu sebenarnya nggak benar-benar hampa, Bang. Itu disebut medan kuantum ya. Aku lupa bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu namanya medan kuantum. Jadi sesuatu yang benar-benar kosong, ternyata di situ ada medan dan medan itu berisi energi titik nol gitu. Walaupun ya ini benar-benar ranahnya masih spekulatif ya. Masih teori-teori yang masih dikembangkan sampai saat ini. Tapi ya ilmuwan benar-benar yakin kalau misalnya eh, kekosongan itu masih ada energi titik nol di sana. Kenapa kita mengatakan seperti itu, Bang? Karena jelas ya, kita tuh nggak bisa benar-benar sampai ke titik nol Kelvin kan. Kita nggak bisa benar-benar sampai di mana partikel itu benar-benar diam, nggak bisa kita. Selalu ada energi di situ di ujungnya. Itulah kenapa mekanika kuantum tuh seperti apa ya? Benar-benar dunia dunia yang berbeda dari fisika klasik gitu. Karena ya di sana benar-benar kita tuh ngomongnya probabilitas, Bang. Bahkan yang teori superposisi itu kan sesuatu partikel masih berada dalam banyak keadaan sekaligus sebelum diamati. Gitu. Artinya partikel ini tuh masih bisa seperti apapun dia mau. Contohnya nih, dalam eksperimen dua celah gitu kan, partikel ini elektron ditembakkan ke dua celah. Sebelum elektron ini diamati, elektron ini masih melewati dua celah yang sama secara bersamaan. Saat dia diamati, saat dia di apa namanya di sampai ke layar gitu kan, artinya dia sudah terdeteksi gitu kan, dia menghilangkan kemungkinan lainnya gitu. Jadi kemungkinan yang tidak sesuai realita itu akan hilang dari pengamatan kita. Ini benar-benar nggak logis sih menurut kita, tapi faktanya memang seperti itu. Gitu.
Iya, memang kalau bicara mekanika kuantum, fisika kuantum itu kan yang mana bahan dasarnya adalah probabilitas yang bersifat mungkin, yang tidak bisa kita prediksi. Namun kita hanya bisa mengamati terus-menerus sampai penemuan terus berkembang. Dan kita saat ini kan yang fisik ini memang kumpulan daripada partikel molekul ini kan menjadi fisik, meja dan sebagainya. Dan ini Betul. pertanyaan juga nih, apakah Mas Rizky pernah membaca hal ini atau bagaimana? Saya kan pernah juga mendengar tentang teorinya Tesla untuk mengamati daripada ilmu itu, khususnya ilmu sains ya. Kalau salah argumennya itu tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Itu ada energi. Energi yang dimaksud itu di dalam mekanika kuantum itu sendiri, dan bagaimana seorang Tesla bisa menemukan listrik yang awalnya tidak ada, terus bisa ada, itu penjelasan ilmiahnya itu bagaimana? Tuh, Mas Rizky. Saya ini agak berat, nih, saya bingung juga Eh, nih mempertanyakan ini. iya, gini gini bang. Jadi sebenarnya Tesla itu bukan menemukan listrik ya, tapi dia menemukan AC. Jadi yang menemukan listrik aku juga lupa siapa sih namanya itu ya. Cuma dia tahu kalau misalnya semua di dunia ini itu ada gaya yang namanya elektromagnetik gitu loh. Seperti dalam atom ya kan, di situ ada apa, partikel bermuatan ya kan, ada proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif gitu kan. Di sini dia bisa bergerak gitu bang. Artinya di situ ada apa sih namanya? Ada gaya magnetiknya di situ. Karena dia bisa bergerak karena medan listrik itu sendiri. Di sini kan menjadi pertanyaan tuh, eh, bagaimana sesuatu itu bisa bergerak melalui gaya fundamental gitu kan. Walaupun kita belum tahu benar-benar belum pasti jawabannya kenapa bisa ada gaya elektromagnetik ini gitu. Apa yang membuatnya gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin eh, elektromagnetik itu juga sebenarnya bagian dari fundamentalnya itu sendiri, Bang. Kita belum benar-benar tahu kenapa medan elektromagnetik ini bisa ada dan bisa menggerakkan sesuatu. Oke, Jawaban memang. yang sekarang paling umum itu ya, jawaban yang sekarang paling umum itu adalah ya memang begitu cara kerja alam gitu kan. Jadi memang ketika bicara tentang sains ini kan diawali bagaimana ya proses alam semesta itu bagaimana. Tapi kalau agama itu mengapa katanya kan. Eh, Mengapa Hmm. ada saya? Tapi kalau sains bagaimana proses ini terjadi? Nah, di situ Uh, mereka. sebenarnya Hmm, sebenarnya gini bang, sebenarnya sains juga bertanya mengapa kita bisa ada di sini. Kalau misalnya sains bisa menjawab itu, cuma kan faktanya ya tetap ada pertanyaan kan bang. iya. Jadi menurut logika saya sih sebenarnya pertanyaan awal yang benar-benar fundamental itu akan sangat sulit didapatkan, Bang. Karena selalu ada pertanyaan setelah kita mendapat jawaban dari pertanyaan berikutnya. Gitu. Jadi, oh ini loh, saya mau bertanya tentang Mas Yusi, kenapa tertarik sains itu bagaimana ceritanya? Oh, kalau saya dulu ini Bang ya, dari kecil tuh memang saya suka sama dunia-dunia astronomi gitu, Bang. Dari kecil saya suka mengamati planet, bahkan saya punya teleskop di sini kan buat mengamati-mengamati planet, bintang-bintang gitu. Ya, terus lama-kelamaan saya buka TikTok di situ tahun 2022 ya. Di situ baru saya apa ya? Awalnya saya juga nggak setuju dengan teori evolusi ini, Bang. Karena dulu saya pesantren jujur aja. Dulu saya pesantren dan guru saya itu di pesantren itu ngajarin saya kalau misalnya teori evolusi itu salah gitu kan. Nah, tapi saat saya memperluas wawasan gitu kan, itu saya baru menemukan wah ternyata kita bisa bertanya sampai ke inti-intinya kalau kita ngomongin sains gitu, apalagi dalam biologi gitu kan, apalagi sekarang ini uh, zamannya udah modern ya, kita nyari informasi tuh gampang banget bang, kita buka Google aja itu kita bisa tahu jawabannya dengan rasional gitu kan. Nah situ baru aku mulai cari tahu semuanya bang, wah ternyata di sini-sini dan ya aku dulu juga berpikir kalau orang ateis itu kafir ya. Dalam pikiran itu jahat banget mereka gitu kan. Tapi setelah aku pelajari semuanya, ternyata mereka punya alasan yang kuat juga nih untuk mengatakan Tuhan itu nggak ada gitu.
Ya Ya, disitulah awal mulanya, karena ingin tahu aja sih sebenarnya. ini kan yang kita bicarakan ini memang setelah saya jelas nggak ini Mas Is? Jelas bang, jelas bang. Perdebatannya saya pernah ketahui pernah terjadi di abad pertengahan tentang bantahan Imam Ghazali yang karena kitab Tangkut Al-Falsifah itu yang mana beberapa naturalis membantah argumentasinya Imam Ghazali itu cenderung mengutip daripada kitabnya Ibnu Sina dan Al-Farabi tentang sebab akibat kausalitas di alam semesta ini dan menukil daripada dua tokoh besar tersebut sehingga Imam Ghazali mengarang kitab Ta'aqub al-Falsafah yang mana dalam kitab tersebut Imam Ghazali berpendapat bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu masih bisa intervensi dalam kausalitas sebab akibat di alam semesta ini. Hmm. Argumennya ya tetap agama dan Al-Quran karena yang dibantah juga agamawan kan Ibnu Sina dan Al-Farabi itu tentang eh, Nabi Ibrahim dilempar ke api namun tidak terbakar. Di situ Imam Ghazali berpendapat bahwa Tuhan masih bisa eksis di dalam sebab akibat itu sehingga mukjizat gitu kan dalam agama. Cuman penjelasan lebih lengkapnya lebih baik yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Namun ketika saya juga dapat quote tentang Ibnu Sina, seorang Ibnu Sina ini adalah ulama. Zaman dulu kan ulama bukan hanya tahu Quran hadis atau saat ini kan ada di hadis dan tafsir bukan, tapi dia memang mengaplikasikan Al-Quran itu dalam satu penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di masanya kan tentang astronomi, tentang kesehatan, ilmu kesehatan kan anatomi tubuh. Terus saya sampai sekarang tuh masih megang cukup daripada Ibnu Sina tentang takwa. Takwa bagi Ibnu Sina itu adalah orang yang datang kepada Allah itu dengan cinta. Jadi quote itu mendefinisikan seorang Ibnu Sina itu adalah seorang ulama yang sofistik dan seorang ilmuwan yang bisa menjawab tentang sebab akibat di alam semesta. Yang nanti kan diteruskan kepada abad sampai saat ini kan teori-teori saintifik itu dari abad Hmm. pertengahan tersebut. Dan nanti di anu lagi bukan dibantah ya ada argumen berikutnya daripada itu terus bahwasanya ayat Quran yang absolut itu dengan akal rasionalitas manusia ini tidak bisa diperbenturkan karena sama-sama mengisi di ruang yang untuk melengkapi daripada hakikat keberadaan manusia karena yang membunyikan Al-Quran itu adalah rasionalitas seperti apa yang ditemukan oleh Ibn Sina. Tidak ada pertentangan. Namun sampai saat ini kan kita kan sama-sama background dari pesantren, gitu ya. Kita belajarnya ya, mohon maaf ya, bagi itu kan gini ya, pandangan saya. Mungkin kalau kawan-kawan semua penonton masih, oh ini salah, bagaimana ya, mungkin bisa diklarifikasi nanti di komentar. Bagi saya itu Rasulullah itu pernah mengeluarkan perkataan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir itu kan setelah baginda wafat dan setelah abad pertengahan era keemasan Islam sudah terkubur, barulah ilmu itu yang hidup sehingga umat Islam tidak lagi belajar sains, justru tenggelam kepada kebudayaan tradisi yang tidak menerima sains dan kita cenderung, mohon maaf dengan segala hormat, cenderung menjadi pengikut dan budak bagi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan kehilangan Hmm. kehilangan daripada sumber awal pijakan rasionalitas umat Islam yang seharusnya di abad pertengahan itu terus dilanjutkan sehingga kita tidak lagi berdebat tentang hadis ini maudhu tentang bid'ah yang mana itu tidak relevan lagi di zaman modern Hmm. ini kan sampean kan pernah di Hmm. pesantren saya juga pernah di pesantren lalu saya berasumsi jangan-jangan kita memang bagaimana itu ya sehingga kita tidak mau lagi belajar sains dan ilmu agama itu adalah ilmu akhirat dan ilmu sains itu ilmu kafir jadi kita tak berani belajar waktu itu kan setelah kita keluar dari Iya. pondok kita mengamati realitas kita oh iya ternyata ilmu sains ini bagian daripada
rasionalitas kita, yang mana akal ini bahasanya adalah definisi. Kalau bicara perasaan dan lain sebagainya itu bahasanya adalah kata-kata puitis, begitu ya. Ya. Nah itu kan dua 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 penalaran atau dua alat yang ada di setiap manusia. Dan kembali kepada cerita kita di awal tadi tentang eksistensi ketuhanan. Bagaimana bagaimana ya saya bercerita, pertanyaannya apa ya? Dari kepada Mas Rizky, pertanyaannya dari apa yang saya sampaikan tadi, eh, kita tidak mengkritik dan tidak juga menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kita tentang ilmu agama ini. Kenapa ilmu agama cenderung eh, menolak sains tapi memanfaatkan hasil sains? Apa yang melatar belakangi hal tersebut bagi pandangan Mas Oke. Rizky? Oke. Kalau saya lihat ya, ini sebenarnya berasal dari moral dan budaya sih Bang ya. Contohnya tentang teori evolusi ini gitu kan. Itu kan seakan-akan merendahkan martabat manusia banget gitu kalau kita bilangnya manusia ini adalah hewan gitu kan. Tapi secara biologis ya kita nggak bisa pungkiri taksonomi modern mengatakan kita bagian dari kingdom animalia gitu kan. Atau kingdom kerajaan hewan gitu Bang. Karena kita juga memiliki apa namanya bukti yang sangat kuat gitu mengenai hal itu Bang. Cuma kalau kita berbicara moral, moral kan membedakan bang mana manusia, mana hewan, mana tumbuhan gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan sains tuh. Yang membedakan manusia dan hewan dan tumbuhan itu bukan sains, tapi itu moral manusia sendiri gitu. Jadi menurutku ya kenapa manusia itu apa orang-orang sekarang itu malah cenderung menolak sains gitu kan? Karena yang pertama mungkin mereka mengira kalau itu adalah eh, apa sih namanya budaya Barat ya bang. Itu yang pertama bang. Karena kita dicekokin sama ini nih kayak perang-perang di Timur Tengah, Amerika selalu mendominasi, selalu campur sama urusan-urusan di Timur Tengah gitu kan. Terus dengan budaya lagi apa moral-moral yang seperti tadi bang gitu. Jadi mereka menganggap kalau misalnya eh, sains-sains Barat, apa sains-sains yang berasal dari Barat ini itu sengaja meniadakan Tuhan gitu. Karena aku juga contoh nih bang, ya, aku juga sering banget debat sama orang-orang bumi datar nih. Mungkin kalau orang-orang TikTok tahu tuh ya, di TikTok itu ada banyak banget orang yang percaya bumi datar. Itu mereka mengambil sumber dari kitab suci bang, apalagi Islam gitu. Apalagi ayat yang mengatakan itu adalah hamparan gitu kan. Padahal ini kan nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi ya, karena itu mereka anggap dari barat ya, mungkin kurang literasi aja ya. Kalau misalnya ya sebenarnya dalam Islam Golden Age atau masa keemasan Islam juga ada yang namanya eh siapa lagi namanya? Al-Farabi, Iya, siapa? Siapa lagi? Ibnu Sina, Al-Farabi, terus Al-Khawarizmi. Yang menemukan jari-jari bumi, yang menemukan Oh, jari-jari ada. bumi tuh. Yang geografi deh. Aduh, saya ingat tapi nggak Siapa bisa lagi nyebut namanya? ya. Itu aja lah. Gimana terus lah? Oh, itu juga kan ditemukan sama orang-orang Muslim dari zaman keemasan Islam gitu loh, yang menemukan bahwa bumi itu bulat berdasarkan jari-jari yang ditemukan, dan itu perbedaan dari sains modern itu cuma 0,1% aja, gitu kan? Nah, artinya mungkin di sini literasinya yang kurang bang ya, literasi yang tentang apa sejarah-sejarah gitu kan. Contoh aja alkimia, alkimia kan itu ditemukan sama eh, zaman-zaman kemasan Islam gitu kan, walaupun belum sampai ke dunia subatomik gitu. Nah, jadi menurutku apa ya? Kita memang harus membedakan antara sains dan agama, tapi jangan menganggap kalau misalnya sains itu tuh untuk menghilangkan Tuhan gitu. Enggak, itu enggak sama sekali karena ranahnya benar-benar berbeda, Bang. Jadi menurutku gitu aja, jangan menyamakan sains dan agama karena kalau misalnya kalian benturkan, itu akan terjadi kontradiksi dan kalian akan malas gitu untuk belajar soal sains gitu, Bang. Ya,
Memang kalau bicara sains dan agama ini ketika dibenturkan ya pasti bentrok gitu kan, karena kedua belah Hmm. pihak tidak sama-sama membuka diri. Kalau sama-sama kita kan seorang umat muslimnya, khususnya saya tetap open mind dengan hal-hal yang ilmu pengetahuan, tidak menegasikan juga tentang keimanan dan ketuhanan, karena itu sesuatu hal yang berbeda. Karena kan memang ada siapa Dokter Yohasan itu kan, tapi memang tidak pernah dia menyatakan secara langsung dia ateis, namun dari beberapa pandangannya itu kan tentang ilmu neuroscience itu terkesan ya bahwasanya beliau itu sepertinya tidak mempercayai agama dan ketuhanan. Apakah itu benar atau salah ya kita nggak tahu juga. Namun pertanyaan saya ini tentang neuroscience itu kan yang baru juga ini kan, yang viral saat ini kan, Iya, baru juga betul. semua orang Hmm. mengamat neuroscience bahwasanya segala sesuatu itu ada di otak. Bahkan hati itu juga produk daripada otak juga, karena hati hanya menyaring dari ilmu biologis itu kan, menyaring daripada racun gitu ya. Iya, Memang betul. ini sangat kalau agamawan jelas menolak, karena ada hadis Nabi tentang segumpal darah yang mana itu adalah rajanya daripada semua manusia. Bagaimana pendapat atau pandangan daripada Mas Rizky tentang hal tersebut, tentang otak itu gimana? Ya, aku juga sebenarnya punya pendapat ini ya. Soalnya saya juga baru kemarin-kemarin tuh pelajari tentang kesadaran gitu ya. Jadi kalau dalam sains ya, dalam neuroscience atau dalam biologi lah ya, kesadaran yang dimaksud itu ada dua bang. Yang pertama, kesadaran tentang kehidupan, kalau kita ini hidup gitu kan. Dan yang kedua, menyadari kalau diri kita adalah kita gitu. Sebenarnya kedua ini, dua-duanya ini, itu tuh berasal memang dari otak, kerja otak. Jadi kalau kita ngomongin entitas lain, itu akan banyak lagi pertanyaan. Makanya dalam neuroscience menjelaskan kalau kesadaran yang mengenali diri kita itu sebenarnya tidak terpisah, bukan sesuatu yang tunggal, Bang. Tapi tidak terpisah dari pemikiran kita. Buktinya seperti ini, Bang. Saat kita memikirkan sesuatu, kita akan memahami kalau diri kita ini hidup gitu kan. Nah, itu kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah cara kita memahami sesuatu yang kita belum paham sebelumnya. Nah, cara kita memahaminya itu dengan memikirkan sesuatu yang pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Saat kita memikirkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita akan memahami kalau ternyata ini adalah rumah gitu kan. Nah, di situ letak kesadaran yang mengatakan aku adalah aku, dan neuroscience juga nggak salah kalau kita bilang kalau kesadaran itu nggak terpisah dari cara kita berpikir gitu bang. Nah, bukti keduanya itu berasal dari anak kecil nih. Kalau anak kecil ini belum paham dan dia ditanya, apakah kamu tahu diri kamu? Dia nggak bakal paham, dia nggak bakal ngerti, dia nggak bakal sadar kalau dia adalah dia gitu. Karena dia belum paham soal itu. Setelah dia memahami, baru dia sadar, baru efek dari kesadaran itu muncul gitu. Jadi sebenarnya efek dari kesadaran itu, menurut aku pribadi ya, kita nggak perlu bawa-bawa roh untuk menjelaskan kenapa kita tahu kalau kita adalah kita. Tapi itu berasal dari pemikiran kita untuk memahami diri kita. Saat kita memahaminya, efeknya adalah kesadaran diri itu sendiri gitu. Oke. Eh, ini kan sesuatu hal yang apa ya, kalau bicara tentang gerak dan kembali kepada energi sih ya, kenapa kita bisa bergerak itu kan tadi kita berbicara tentang alam molekuler kan, partikel ada energi yang bergerak. Ya, itu sudah lewat lah, kita bicara tentang neuroscience lagi kan. eh Tentang, oh iya, Hmm. saya tadi saya merenung ya, merenung dalam artian saya kan baru juga dapat kata-kata yang mana saya belum pernah baca juga. Dan itu kan saya mengatakan bahasanya logika itu adalah definisi untuk menemukan informasi dan data untuk menjawab realitas. Terus dan puisi yang mana itu kan lebih kata-katanya singkat namun bertenaga gitu ya, mampu mempengaruhi psikologi kita kan. Kalau nama kata-kata puisi atau jadi quote-quote itu kan singkat, namun langsung menyentuh daripada esensi kesadaran kita. Jadi saya melihat antara dua, bahasa logika dan bahasa rasa ini adalah seperti yin dan yang, keseimbangan. Ketika kita logika tidak disusupi
puisi, kata-kata itu akan jadi hambar. Begitu juga kata-kata puisi ketika tidak ada esensi logikanya juga jadi kata-kata kosong. Dari saya merenung tadi waktu kita Hmm. selesai tadi saya kata-kata itu membuat saya termenung kok saya bicara begitu kan, karena kita bicara tadi saya menangkap oh sepertinya memang sains ini kan tetap bahasanya itu bahasa akal definisi yang mana semua orang oh dasar fundamentalnya ini lalu diteruskan mencari informasi dan data untuk menjawab realitas empiris yang kita alami misalnya. Terus kembali kepada Iya. otak tadi, memang apa yang disampaikan oleh Mas Rizky itu saya sepakat. Memang bertumbuh dan berkembangnya akal kita itu menentukan kita adalah seorang manusia. Dan esensi roh itu kan juga sama-sama kita tidak bisa juga langsung, oh ini roh, sementara roh juga tidak bisa. Sampai saat ini kan orang tidak bisa mendefinisikan atau penemuan ya Hmm. energi itu semua bergerak yang menggerakkan itu siapa Allah alam bisawab. Teruslah kita sudah lama juga. Saya juga terima kasih atas kehadiran Mas Rizky mau berbagi cerita tentang semangatnya menggali sains dan kata-kata penutup lah untuk Iya. kawan-kawan agar tidak menolak sains dan terus belajar agar bisa juga ketertarikan daripada akal kita ini kan terus menarik informasi apa yang kita butuhkan untuk menjawab realitas sebagai seorang yang punya akal paripurna kepada kawan-kawan semua. Kata-kata penutupnya, Mas Oke, Rizky. oke. Ini walaupun saya ateis ya, saya tidak akan apa namanya membuat kalian ikut ke saya gitu. Karena sebenarnya ateis atau percaya Tuhan atau tidak ada Tuhan itu tuh bukan filosofi. Tidak ada yang tahu semua kebenaran itu. Bahkan kalau misalnya kita yakin pun itu kan menurut orang ateis itu bukan kebenaran absolut gitu. Kalau kalau misalnya kita cuma apa, kalau kita yakin ya yakin aja, jangan dibawa-bawa ke ranah sains gitu kan. Karena keduanya itu memiliki metode yang berbeda. Jadi walaupun kalian pun beragama, walaupun kalian teis ya, sains itu tidak akan merubah keyakinan kalian gitu. Nggak akan. Jadi banyak juga kok saintis-saintis yang besar itu dia juga seorang religius gitu ya, seperti Newton dia juga seorang religius, dan Darwin pun seorang religius gitu, walaupun dia yang memiliki ide tentang teori evolusi manusia gitu. Jadi keyakinan, tapi jangan dicampur adukan dengan sains karena hanya berbeda. Masih perlu belajar sains, walaupun kita masih punya keyakinan gitu ya. Itu seharusnya tidak bisa disatukan, tapi bisa berjalan seiringan gitu. Nggak apa-apa nih, soalnya Mas Rizky langsung menyatakan dia seorang ateis, nggak apa-apa kalau dihapus, apa dihapus saja nanti. Nggak apa-apa bang. Karena Apa? menurutku ateis atau iya ateis agnostik teis itu tuh pandangan filosofi bang, bukan pembuktian empiris kalau Tuhan itu benar-benar nggak ada atau ada. Ya, itu kan pandangan Itu filosofi aja namanya itu. benar-benar filosofi. Oke, Betul, terima kasih. pendapat pribadi itu bang, pendapat pribadi. Oke, siap. Dan kita saling menghargai ya setiap pendapat orang itu ya karena sesuatu manusia ini unik kan tidak sama. Dan kami sangat menghargai dan apresiasi terhadap eh, semangat belajarnya daripada Mas Rizky. Suasanya masih ada nggak nih? Soalnya sinyalnya gangguan sepertinya. Hmm. Mas Rizky, suara saya jelas nggak? Iya masih ada bang. Oke. Emang jelek, Iya, sinyal kayaknya suaranya gangguan. jelas bang. Yes. Mm-mm. Oke, terima kasih Mas Rizky telah mau berbagi informasi kepada kami podcast Asik dan penonton semua. Ya, sehat selalu dan semangat belajar dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi saintis terbaru di Indonesia kan. Amin amin. Iya, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama bang, sama-sama bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa dijawab kan? Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya matikan ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oke, siap siap.